tim multi-carrier modulation minggu lalu. Nah, pada OFDM dia menerapkan sifat saling ortogonal dari subkanal atau subcarrier-carrier. Seperti apa sifat ortogonal? Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya. Kalau FDM, MCM, multi-carrier itu FDM itu setiap subcarrier ini sama subcarrier ini memodulasi atau dimodulasi oleh simbol. Simbol itu punya spektrum, punya bandwidth sekian, maka spektrum dari simbol di subcarrier 1 sama spektrum simbol dari subcarrier yang lain yang sebelahnya itu tidak boleh tumpangan. Harus ada guard band. Sebab kalau tumpangan ini nanti frekuensi ini mengganggu interference frekuensi. Nah, subkanal tidak boleh overlapping. Tetapi pemakaian bandwidthnya nggak efisien. Jadi bandwidthnya butuh banyak. Misalkan sekian, itu dia hanya bisa pakai 4 subkanal. Tapi kalau OFDM, nah dia boleh tumpang-tumpangan. Nah, ya, spektrum ini dengan spektrum hijau tumpangan, ya hijau dengan spektrum biru saling tumpang. Nah, ini OFDM. Nah, saling tumpang, saling ortogonal itu artinya apa? Kalau gain dari spektrum merah ini maksimum, maka gain dari spektrum hijau ini 0. Gain dari spektrum ini 0. Gain dari spektrum ini juga 0. Jadi itu namanya saling ortogonal. Dia boleh overlapping dengan syarat ketika gain dari satu spektrum itu maksimum, gain dari spektrum yang lain yang sebelahnya atau yang berikutnya itu 0. Nah ini 0. Hijau 0, biru juga 0. Terus ini apa? Ungu juga 0. Ini namanya ortogonal. Ini juga maksimum hijau, maka merah 0. Jadi pada frekuensi ini spektrum hijau gainnya maksimum, spektrum yang lain gainnya 0. Ini namanya ortogonal. Ya, ini namanya ortogonal. Yang ini enggak ortogonal, FDM biasa. Nah, sehingga apa? Sehingga dia bisa menghemat bandwidth. Ya, kalau MCM, FDM biasa itu bandwidthnya lebar tuh 210 itu dia butuh bandwidth selebar ini. Tapi kalau UFDM walaupun 10 bandwidthnya kecil. Jadi dia lebih efisien. Jadi dia menyimpan saving bandwidthnya sekian. Nah, sehingga kalau dia bandwidth sekian ya dia bisa isi subcarrier lebih dari 10. Ya, hanya kalau sama-sama subcarrier 10, MCM butuh selebar ini, UMDM cuma butuh selebar ini. Ini keuntungan dari UFDM dibanding FDM biasa. Nah, kapan terjadi ortogonal? Terjadi ortogonal kalau jarak antara subcarrier 1, subcarrier 2, jaraknya itu selebar 1 dibagi NT. Ya. Jadi seper dari simbol. N itu banyaknya, ya banyaknya subcarrier ini berapa? 64 kan. Maka jarak antara subcarrier merah, subcarrier hijau, subcarrier biru itu akan menghasilkan ini maksimum hijau 0, biru 0, ungu 0. Ketika gain simbol pada satu subkanal bernilai maksimum, gain simbol pada subkanal lain 0. Ini ortogonal. Dia dicapai kapan? Kalau ini. Ya, kalau persyaratan ini dipenuhi. Jumlah subcarrier, durasi satu simbol. Oke. FDM. Sama. Ya, ini FDM ini. Ya. Ini maksimum, yang lainnya 0. Subcarrier fix. Ya, spektrum dari OFDM signal. Ini kalau kita buat MATLAB-nya, spektrum dari WiFi UFDM
tapi sinyal WiFi seperti ini. Nah, ini spektrum untuk LTE, ya spektrumnya ini. Jadi spektrumnya ini kalau kita lihat seperti ini untuk WiFi 802.11a. Oke, untuk LTE seperti ini spektrumnya. UFDM. Prinsip UFDM seperti MCM membagi sebuah bandwidth lebar, ini bandwidth lebar, menjadi beberapa bandwidth kecil, ini kecil. Ya. Namanya subkanal. Nah, subkanal itu tengahnya namanya subcarrier. Bandwidth subkanal masing-masing dengan frekuensi subcarrier yang beda-beda. Ini subcarrier di tengah ini, yang hitam ini. Seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini subkanal ini, subkanal. Subcarriernya yang ini. Frekuensi ini, frekuensi ini, frekuensi ini. Ini subcarrier. Subcarrier dimodulasi oleh simbol, yang simbol bandwidthnya selebar merah ini. Nah, ini ya. Ini banyak ini ya. Oke. Nah, untuk memahami secara sederhana prinsip pembangkitan sinyal UFDM, maka dipelajari sebuah analog base. Jadi ini subcarrier ini. Nah, ini subcarrier. Ini deretan bit lebar ya, deretan bit lebar. Ini subcarriernya sebanyak M. Sebanyak 64 kayak apa ini. Ini bit 1, nah, memodulasi ini, bit 0 memodulasi. Setelah hasil modulasi dijumlah. Hasil penjumlahnya adalah sinyal UFDM. Nah, ini sinyal UFDM. Nah, kalau kelihatan spektrumnya ya seperti tadi itu, F1. Nah, ini bit 1 memodulasi ini, bit 0 memodulasi ini, bit 1 lagi memodulasi ini, bit 0. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini penjumlahan dari hasil modulasi subcarrier. Nah, konsep penerapan sistem hasil analog sederhana, dapat dikembangkan menjadi digital dengan menggunakan kombinasi pemrosesan sinyal digital FFT dan IFFT. Ya. Nah, jadi ini nanti diganti diganti dengan IFFT di pemancar, FFT di penerima. Nih. Transformasi tersebut penting dari perspektif sistem UFDM karena kedua transformasi tersebut dapat dipandang sebagai pemetaan data input hasil modulasi digital. Ya, nanti akan disebut simbol-simbol data. Ya, transformasi ini penting ya. Secara prinsip IFFT ini di pemancar IFFT menerima data input dalam domain frekuensi. Ya, bilangan-bilangan kompleks. Inputnya ini bilangan kompleks yang menyatakan simbol pemodulasi subcarrier. Jadi nanti ini bilangan kompleks simbol dari modulasi apa? QAM, IPSK, ya, bilangan kompleks ya. Dan mengubahnya menjadi data output. Jadi output dari IFFT ini datanya time domain. Dia menjadi sinyal UFDM analog. Output dari ini. Ini subcarrier ini. Ini kecepatan tinggi menjadi kecepatan rendah, lebar bitnya, kecepatan rendah, kecepatan banyaknya tidak tahu 64 atau 100, 1024 menghasilkan sinyal ini, menghasilkan sinyal hasil modulasi terus dijumlahkan. Nah, semua ini dulu analog diubah oleh perangkat IC yang namanya IFFT. Jadi ini sekarang dulu bisa membutuhkan ruang atau rangkaian yang besar, sekarang jadi IC saja, IFFT. Di sini sinyal itu frekuensi domain, di sini time domain.
sinyal inputnya time domain diubah menjadi frekuensi domain oleh ini. Ini berfungsi seolah-olah mengubah sinyal simbol-simbol dari time domain ke frekuensi domain. Frekuensi domain diubah oleh IFFT menjadi sinyal time domain, kemudian diserialkan, ini jumlah menjadi serial keluar antena. Nah, ini IFFT. Ini mengganti ini. Oke. Nah, ini. Pada sebuah sistem OFDM digital, bit input ini dikelompokkan. Jadi dia mengambil N-nya berapa misalkan? N-nya 64. Jadi dia ambil 64. Terus nanti 64 misalnya. Diambil mulai S0 sampai 2N-1. Nah, ini 2N-1 karena apa? Karena ini nanti jadi BPSK. Jadi simbol ini ada 64. 1, 2, 3 sampai 64. Satu simbol berisi 2 bit. Nah, kalau satu simbol berarti 2 bit. Nah, nanti isinya ini ngambilnya 128. 128 bit menjadi 64 simbol. Ini simbolnya kompleks. Nah, mapper ini kalau 2 berarti kalau nggak GPSK juga QAM. Jadi ini 0101 ini bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks jumlah N. Nah, dapat dipetakan ke simbol-simbol hasil modulasi digital MPSK atau MQAM ya. Kalau 2 berarti cuma QPSK sama QAM ya. Karena satu simbol isinya 2 bit. Kalau ini 16 satu simbol berisi 4 bit, nanti ini ngambilnya ya 4 kali 64. Sekali ambil segitu jadi 64 simbol. Kemudian dari sini menjadi simbol ini, simbol kompleks ini. Nah, baru nanti ini dipetakan. Ini domain frekuensi di sini. Ini domain waktu. Nah, oleh IFFT menjadi domain waktu lagi, terus dijumlah jadilah satu simbol UFDM. Satu simbol UFDM merupakan penjumlahan dari 64 atau berapa sinyal hasil modulasi multi-carrier yang dikerjakan oleh algoritma IFFT. Satu simbol ya. Jadi kalau ini banyak ya nanti bisa 2 simbol, 3 simbol. Nah, itu yang dikirimkan ke luar antena. Simbol-simbol kompleks dianggap berada dalam domain frekuensi oleh proses serial to paralel. Nah, ini time domain menjadi frekuensi domain. Oke. Dan menjadi input untuk sebuah blok IFFT. Yang akan mengubah, yang akan mentransform menjadi data-data atau simbol dalam domain waktu. Kemudian diproses multi-carrier modulasi pada blok IFFT, menghasilkan satu simbol. IFFT menerima N buah simbol hasil modulasi, jadi N ya, dia N. Menerima 64 terus 128 ya. Ikutin ini berapa N poinnya ini. N jumlah subcarrier dalam sistem OFDM. Setiap N simbol input memiliki periode TDT. Jadi ya, setiap simbol ini punya periode. Berapa detik? T-nya itu berapa? Nah, terus proses yang sama untuk bit berikutnya. Ya, jadi nanti simbol ke-1, simbol kedua, simbol UFDM 3. Ini kalau banyak itu jadi berapa simbol ya. Jadi proses yang sama dilakukan oleh bit-bit berikutnya. Misalkan yang 2N sampai 4N-1. Terus nanti sampai ini habis jadi berapa simbol UFDM. Ya, prosesnya 1 jadi, ngambil lagi 1 jadi gitu ya. Sama ini simbol kompleks. Jadi ini dijumlahkan jadi sinyal UFDM ya. Small. Biasanya nulisnya ini besar frekuensi domain, ini kecil time domain. Ini nah, hasil mapper itu sinyal bilangan kompleks. Jadi ini 1 min J 1 plus J 1 min J min 1 plus J ini mewakili
modulasi. Kalau 4 ini namanya QAM ini, hasil modulasi QAM. Ini bilangan kompleks. IFFT nanti juga bilangan kompleks. Terus dijumlah. Jadilah ini sinyal UFDM. Misalnya. Ini satu sinyal UFDM. Ya. Time domain, frekuensi domain, ini time domain lagi. Ini pembangkitan sinyal. Nah ininya bisa macam-macam. Bisa QAM. Nah, kalau bisa 16 QAM, kalau 16 QAM nanti sininya 4 konstelasi. Oke, sama ini titik konstelasi ini, terus IFFT jadi seperti ini ya. Kemudian dikirimkan melalui udara. Nah ini ya, pemancar surat. Di penerima dilakukan proses FFT. Nah sinyal tadi diparalel lagi. Ya, paralel lagi. Nah, jadi time domain dipindah menjadi frekuensi domain, mengubah sinyal dalam ranah waktu menjadi simbol-simbol lagi dalam ranah frekuensi. Ini time domain frekuensi. Kemudian melakukan demapper. Tadi kalau di pemancar mapper, nah di penerima demapper. Ini bilangan kompleks tadi untuk menjadi 0101 lagi. Ini proses di penerima. Ya, kalau di pemancar ya seperti ini. Boleh seperti itu ya sama seperti ini juga boleh. Gimana tadi? Nah ini pemancar. IFFT penerima FFT. Secara matematik, nah ini sinyal ini tadi kan dijumlahkan ini. Jumlahnya N. Mulai N0 min 1, min N sampai N plus N. Ini sinyal. Domain frekuensi dikalikan subcarrier ini. Nah ini subcarrier. Bilangan kompleks. Nah ini frekuensinya di sini. Ya. K-nya jalan. Ini boleh 0 sampai N. Boleh nulis begini juga. Ini domain waktu, domain frekuensi. Nah nanti di penerima, ini di penerima, dari domain frekuensi dipindah menjadi domain. Ya. Ini domain waktu oleh FFT menjadi domain frekuensi. Ini nanti yang di demapper, di demapper. Cuplikan domain waktu ke domain frekuensi itu FFT. Jadi ini ada di pemancar, ini ada di penerima. Jadi ini persamaan di penerima, ini persamaan di pemancar. Oke. Sama ya seperti tadi. Nah ini rumusnya itu ini dijumlahkan. Ya dari rumus matematik ini, nah ini dari rumus matematik itu sebenarnya mewakili gambar ini. Nah ini persamaan IFFT. IC IFFT. Oke, sama UFDM IFFT jadi sinyal, FFT nanti jadi di bilangan kompleks. Ini 16 QAM. Pemancar ini di penerima jadi 16 QAM lagi. Ini paralel mapper IFFT. Nah, nanti ada cyclic prefix ini. Apa maksudnya ya? Ada maksudnya ini. Terus diserialkan, dijumlah tadi, terus di penguat daya keluar antena, sinyal ini. Ini lewat udara, diterima, terus difilter supaya spektrumnya sesuai dengan spektrumnya UFDM, ya. Spektrum dari gangguan ini dibuang, kemudian dibuang, di remove, diparalelkan jadi NFFT. Nah ini ada namanya equalizer. Equalizer itu gunanya untuk mengurangi gangguan kanal ini. Nah, equalizer, demapper ini demapper, jadilah deretan bit lagi diserialkan. Secara agak lengkap ini. Mancar UFDM, penerima UFDM. Detail kecilnya seperti tadinya. Ini sederhananya seperti ini ya. Nah, sederhananya seperti ini. Nah, sederhananya. Tapi detailnya dia mengandung
ada yang namanya CP, ada yang namanya penguat, ada yang namanya filter, ada yang namanya secara lengkap pemancar dan penerima UFDM ini seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Halo? Sopo iki? Anu nih sama Trik, kamu Telkom apa Telkom B? Telkom A, Pak. Oke, kamu bikin absen dulu Trik ya. Yang gambar tadi Trik ya. Jadi mau gambarmu. Kamu pakai gambar ini aja Trik. Nah ini jupuning ini Trik. Iya Pak, sebentar. Gambar ini Trik untuk, ya silakan diambil. Udah Trik? Sudah Pak. Sudah diambil? Di screenshot sudah? Sudah Pak. Telkom B apa Telkom B? Saya Pak. Halo Telkom. Siapa? Siti. Sit, kamu ngambil yang ini Sit. Ya. Coba gambarnya ben beto. Kamu gambar yang ini Sit. Sabar tak golekno Fit. Nah ini Fit. Kamu ambil gambar ini ya untuk anu ya. Untuk apa jenenge ngarani? Untuk absenmu ya. Wes gambar iki Fit. Udah Sit. Sudah Sit. Sudah Pak. Di Siti mau. Sudah, wes ya. Ini Telkom A, Telkom B gambarnya beda. Oke, tak lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Belum ada Pak. Yes, nanti dipelajari sing bener ya. Iya ya. Semoga nangkep penjelasan saya. Saya berulang-ulang menjelaskan supaya kamu punya gambaran yang lebih mudah dipahami, lengkap ya ini. Nah, ini contoh. Ya. Kalau di PPT nanti kelihatan perubahannya. Ini kan bukan PPT, PDF ya. Channel coding dan sebagainya. Nah, gambarnya ini seperti nah. Ya, ini 0101 kanal coding 0101 lagi ya. Terus nah, jadi bilangan kompleks, poly mapping. Kemudian jadi sinyal UFDM ini di sini. Nah, ini sinyal UFDM di sini. IQ itu artinya in-phase sama quadrature phase, jadi bilangan kompleks ya, bilangan kompleks, real dan imajiner. Nah, ini spektrumnya. Spektrum UFDM, ini sinyal UFDM-nya di sini. Terus CP sama dengan grid interval. Nah, terus nah ini CP itu nanti bagian belakang yang di copy ditaruh depan. Cyclic prefix atau guard interval di sini ya. Jadi sinyal UFDM itu di sini terus diambil di copy jadi lebih lebar. Oke, ini pemancar. Nah, ini penerima ya. Dibuang ya. Kemudian tinggal bilangan kompleks tapi cacat ya, bentuknya cacat. Kemudian dia pakai deteksi ya. Ada kanal estimasi. Nah, ya. Jadi 0101 lagi. Nah, ini biasanya salah ya, tergantung proses ininya tidak sama. Kemudian direvisi dirubah menjadi ini. Nah, kesalahan itu menjadi ukuran apakah bagus apa salah. Bagus atau baik. Ini proses. Kalau nanti tak kirim yang PPT ya, apa yang PPT aja. Yang PPT nanti lebih menarik karena klik ya. Nah, ya, hasilnya seperti ini. Ini jadi ini kirim ke depan. Oke. Nanti PPT-nya. Sebuah contoh sinyal UFDM pada WiFi. Ini pada WiFi. Sebuah sinyal ini merupakan penjumlahan WiFi ya. WiFi mana WiFi? Nah, ini mana WiFi? Nah, ini WiFi. WiFi itu 64. Tapi dia tidak dipasang semua datanya. Ya. Di data ini dibiarkan 0.
yang di subcarrier ini sama subcarrier ini itu nggak diisi data. Ya. Memang kenapa begitu ya ada maksudnya. Data baseband memodulasi setiap subcarrier secara independen. Independen itu tidak saling berpengaruh. Dengan modulasi QAM. Tapi bisa 16 QAM, bisa 64 QAM. Gabungan sinyal baseband tersebut digunakan untuk memodulasi carrier yang utama. Proses pembangkitan UFDM deretan bit data input dikodekan dengan skema. Nah, ini pakai coding ya, coding interleaving. Nggak apa-apa. Nggak masalah itu ya. Kemudian dibagi menjadi grup berisi N2 bit dan seterusnya. Nah, ini yang diisi data cuma 52 subcarrier. 64. Tapi yang diisi cuma 62. Nah, nanti yang berapa? 64, yang 16 itu dibiarkan 0. Nah, yang 16 dibiarkan 0. Terdapat 4 buah pilot subcarrier. Nah, ya. 4 buah. Di subcarrier nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, 4. Nah. Kemudian dari 52, 40 lebih berisi 2 konstelasi dipetakan dengan indeks mulai yang ke min 62. Ini kan 64 jadi 52. Nah, ini. Nah, ke min ini. Nah, 64 itu ini berarti 50, ini 12 ini. Ini 4, 6, ini 6. Jadi subcarrier ini dibiarkan berisi 0 supaya apa? Supaya tidak mengganggu subcarrier berikutnya. Total dia punya 64. Tapi yang dipakai cuma 52. 52 pun tidak diisi data. Ada yang diisi pilot ini. Ini. Yang tengah dibiarkan 0. Diisi. Ya, ada maksudnya. Nah, ini. Ini untuk WiFi. Sinyal UFDM untuk WiFi. Ya. Kalau idealnya tadi kan begini tadi kita cerita nih. Nah, ceritanya kan kita ceritanya kan 64 itu semua diisi simbol. Ternyata enggak. Yang diambil subcarrier ini yang diambil cuma 52. Ya. 62 berarti 12 jika dia 12 itu 6 simbol di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibiarkan diisi 000. Sini juga 6. Tujuannya apa? Supaya spektrum sinyal kita tak goleannya. Sebentar gambaran spektrum dari mana? Nah, ini spektrum sinyal ini diambil ini biarin daerah ini. 64 kan, ya ini diambil kan cuma 52. Nah. Yang sini sama sini spektrumnya ini kalau ada spektrum dari sinyal lain, dia nanti numpang sini, dia tidak mengganggu data. Dia mengganggu bit 00 saja, tidak masalah. Ya, dia mengganggu bit 00 saja. Nah, yang diganggu bit 00 sini, 6 subcarrier diisi 00. 6 subcarrier diisi 00. Terus pada subcarrier tertentu diisi pilot. Pilot itu bit tertentu. Nah, tujuannya apa bit itu? Pilot itu tujuannya untuk proses ini. Nah, proses ekualisasi atau sinkronisasi. Nah, proses itu dilakukan dengan memproses bit 00 tadi. Nah, ini ya. Kanal estimasi atau itu memproses bit, bukan memproses bit data, tapi memproses bit-bit pilot ini. Nah, untuk WiFi 4. Nah, ini sinyal ini nanti diproses untuk ekualisasi. Ini WiFi. Tapi untuk LTE beda lagi ya. LTE 100.024 mungkin yang dipakai tidak semua. Kiri kanan itu mesti disediakan untuk bit 00. Ini WiFi ya.
ceritanya ini. Dari sini jadi bilangan kompleks 6, terus kemudian nah ini diisi yang 0 di sini ya, cuman plus 26 sampai nomor ini nomor ya 56, 52 subcarrier sekian sampai sekian ya, kemudian diplot jadilah begini. Nah ini di sini dinamakan preamble, di sini 000, di sini 000. Nah, ini simbolnya ada di sini di 26 sampai 26. Ini 52 subcarrier kan. 6 subcarrier di sini, 6 subcarrier di sini. Namanya oke. Nah, ini subcarrier 52 yang dipakai ya. Pilot itu enggak tahu bit 0 atau bit 1 bebas, itu memodulasi subcarrier nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Bandwidth-nya 20 MHz. Terus, nah sekarang apa itu CP? Nah, oke, CP. Nah ini tadi nih, cyclic prefix. Jadi ini bit, ngirim bit, street ya. Namun dari situ, jadi bilangan kompleks, mapper. Nah, kemudian diparalelkan, dipancarkan, apa di IFFT. Jadi sinyal begini. Ini UFDM. Nah, sebagian ini dikopi, bukan dibuang, dikopi. Biasanya 1/4 panjang ini dikopi, ditaruh depan. Ini namanya CP. Nah, baru sinyal yang keluar antena itu antara UFDM plus CP. Nah, ini CP, add CP. Jadi ini dikopi, bukan dihilangkan, dikopi, taruh depan. Ada maksudnya nanti. Nah, ini simbol 2 simbol yang berurutan, ini taruh depan, ini taruh depan. CP. Jadi sekarang panjang simbolnya lebih panjang karena ada CP. Tujuannya apa nanti ya? Nah, ini. Cyclic prefix padahal. Nah, sinyal OFDM simbol ini tidak satu kan, banyak deretan kan dikirimkan lewat udara. Nah, nanti kan dia dipantulkan oleh CIR, PDP ini. Sehingga dia menjadi ini. Nah, ini sinyal ini satu kirimkan. Tanpa CP, ini tanpa CP ya, tanpa CP. Kemudian sinyal yang kedua berangkat ya. Karena ini melebar tanpa CP, tumpang-tumpangan simbol yang ketiga ini. Simbol yang keempat numpang juga. Ini namanya intersimbol interferensi ya, coba ini spread ya. Spread, numpang tanpa CP, numpang. Soalnya melebar dia, melebar dari kecil menjadi lebar. Intersimbol OFI. Nah ini nggak boleh. Caranya dengan CP tadi itu. Ya, ini taruh depan ini. Ya, ini bagiannya sini taruh depan sini, sehingga kalau dia tumpang-tumpangan, kuning ini menumpang hijau tapi numpangnya di sini, hijau menumpang merah numpangnya di sini. Nah ini kalau dibuang nggak apa-apa karena ini kan masih ada utuh. Ini kan depan ini, dari sini. Jadi ini sama ini isinya sama. Kalau ini hilangkan, di remove, datanya masih ada. Nah ini untungnya CP. Tapi CP punya syarat. Syaratnya apa? Dia harus lebih besar dari delay spread. Syarat panjang CP. Nah ini adalah CP dan ini adalah tujuannya kenapa memakai CP, cyclic prefix. Nah ini penjelasannya semua. Nah ya, CP. Dari sekian mikrodetik, sekian dari sini diambil taruh depan namanya CP. Oke, ini penjelasannya.
Ya ini, ini. Panjang LTE, LTE ini LTE. Ya, ini LTE sinyal yang tidak diisi data ini LTE. Jadi ini penjelasannya NFC 124. Seterusnya silakan dibaca panjang CP-nya ada enggak ya? Oh ini yang dipakai berapa? Untuk 124 sinyal yang dipakai cuma 600. Subcarrier 1024 yang dipakai cuma 600. Yang 424 diisi oleh 0000 bilangan bit 0. Yang mungkin sini, kiri kanan. Tujuannya supaya tadi tidak mengganggu interferensi. Karena interferensi itu sulit dihilangkan. Kalau yang 200 2048 yang dipakai cuman ini. Subcarrier yang digunakan 1200 subcarrier. Yang lainnya untuk 0 subcarrier. Ya, oke. Ini penjelasannya. Ini DC subcarrier. Ini pilot-pilot yang digunakan tadi. Ini yang sini 0000 tadi. Untuk mencegah. Nah, tapi bandwidth-nya semua. Ya, semua. Hanya ini tidak diisi data. Yang diisi data cuma yang biru-biru ini. Ya. Sebanyak berapa tadi ya? Oke. LTE, kemudian 4 subcarrier data, pilot untuk equalisasi DC, dan ini untuk guard, untuk menjaga jangan sampai interferensi dengan spektrum sebelahnya. Spektrum orang lain. Oke. Ini punya saya. Ada pertanyaan? Kalau enggak tak kirim kamu. Yang PPT tadi. Belum ada pertanyaan. Aldric ini kelas A. Aldric. UFDM-nya. Ini Aldric. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan dibaca ya. Oke. Coba trik di Aldric. Iya, Pak. Udah terima enggak? Udah Belum, terima PPT-nya? Belum, Pak. Masih proses kayaknya, Pak. Iya, satunya tak kirim nang sopo mau ya? Ke Siti, Pak. Ke Siti. Iya, Pak. Siti. Ya wes ditunggu aja. Ditunggu aja. Udah ya, sekali live ya. Tolong absensinya Hendrik ya. Sama Sid, tolong absensinya ya Sid ya. Iya, Pak.